Baik, sudah 8.30 di saya. Siap, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, senang sekali teman-teman malam hari ini bisa berjumpa kembali, bisa bertemu kembali di ruang Zoom meeting, tentunya di spesial untuk teman-teman promotor di SDG. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Senang sekali teman-teman bisa membersamai teman-teman semua yang ada di sini, dan selamat datang untuk Kang Sanwil, luar biasa banget. Terima kasih Bapak Ibu semuanya telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri Zoom pada kesempatan malam ini, dan luar biasa juga karena meluangkan waktunya untuk kita bersama-sama mengetahui tentunya yang berada di sini itu semuanya adalah para promotor yang hebat, dan pastinya akan banyak informasi yang akan kita terima malam hari ini, dan insya Allah update-update terbaru dari SDG Mat khusus untuk para promotor yang luar biasa di malam hari ini. Dan senang sekali karena yang hadir malam ini itu merupakan orang-orang pilihan. Kenapa saya bilang orang-orang pilihan? Karena privilege, bagi saya itu privilege, nggak semua orang bisa masuk ke grup promotor ini, gitu kan? Dari sekian ratus orang yang hadir, sudah 25 orang, ini benar-benar luar biasa, dan kita sama-sama akan mendengarkan dan menyaksikan apa update terbaru dari program SDG Mat ini dan seperti apa ke depannya. Dan nanti untuk malam hari ini kita ada dua pembicara. Yang pertama yaitu coach kita yang sangat-sangat luar biasa, yang tanpa semangatnya itu seperti nggak pernah padam. Dan pastinya kita akan menunggu apa yang akan beliau sampaikan ke kita, dan pastinya beliau pernah cerita ke kita, ke kami, terutama saya pribadi, dream is come true. Jadi itu upaya mimpi beliau yang sudah 18 tahun beliau impikan, dan alhamdulillah melalui SDG Mat ini bisa terrealisasi. Dan untuk pembicara yang kedua yaitu ada Kang Sandiwili, Kang Sanwil dari Bandung. Beliau juga merupakan CEO-nya SDG Mat, dan pastinya beliau sangat-sangat luar biasa. Pastinya kita akan makin semangat lagi, makin antusias lagi, dan insya Allah SDG Mat ini akan menjadi sesuatu yang bakal besar nantinya, karena segala sesuatu itu harus dimulai dari paling kecil, paling bawah, dan beruntung sekali teman-teman di sini bisa masuk di barisan terdepan, barisan awal, kalau kita bilang awalun lah. Jadi orang-orang yang hadir di sini malam hari ini tentunya orang-orang yang sangat luar biasa dan terus membersamai kita semua, dan percaya. Jadi
kalau kata mentor kita itu terus pepet aja dulu. Meskipun kita pikirannya, wah ini gimana ke depannya SDG Mat ini. Karena sesuai dengan yang mentor kita sering ajarkan, segala sesuatu yang mungkin bisa dianggap crazy gitu kan, sesuatu yang mustahil, tapi ketika kita bisa dibangun dengan barisan yang rapi, barisan yang kokoh, dan tentunya itu akan saling menguatkan satu sama lain, dan itu akan menjadi powerful yang sangat luar biasa. Baik, tanpa panjang lebar, mari kita sambut pembicara pertama kita. Mari kita sambut dengan big applause untuk Coach Helmi Ardian. Silakan, Coach. Oke, thank you Mas Yaya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbis rohli sodri, wa yasirli amri, wahlul uqdatam min lisani, yafqahu qawli amma ba'd. Bapak Ibu, sahabat-sahabat, saudagar-saudagar hebat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, senang sekali di malam hari yang penuh dengan keceriaan, malam hari yang penuh dengan semangat dan antusias. Tadi sudah dibuka sama Mas Yayak bahwa Bapak Ibu yang hadir di kelas malam hari ini adalah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang spesial, ya, karena setelah satu hari penuh ini, ya, dari tadi, dari sahur sampai barusan buka, teman-teman telah berjuang sampai tuntas, buka puasanya tamat, insya Allah ya Bu Luhur ya. Amin, amin. Bu Luhur lemes nih, tadi buka ya. Enggak ya. Jadi teman-teman sudah semangat, antusias, dan malam hari ini diisi dengan pembelajaran yang luar biasa. Hari ini kita akan membahas lebih jauh tentang apa itu promotor, bagaimana teman-teman agar menjadi promotor SDG Mat yang handal, dan tentunya kita semua bisa mendapatkan dampak finansial dari kehadirannya SDG Mat, gitu ya. Nah, sebelum nanti dibahas lebih teknis, lebih jauh oleh CEO kita, Kang Sandi Willy, alhamdulillah sudah hadir. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa luar biasa teman-teman perjalanan SDG Mat ini di 1 bulan terakhir. Dari tim IT di belakang, setiap hari kami selalu diskusi, tektokan, terus menyempurnakan fitur-fitur yang ada, yang mungkin teman-teman masih belum terlalu melihat, tapi kalau yang mantau terus sih pasti jauh kelihatan berbeda, gitu ya. Betul. Betul. Tadi Bu siapa tadi yang japri saya, Bu Giarti, Bu Ike, gitu kan. Coach, keren banget. Sekarang begitu klik selesai selesai, ya. Udah langsung ada notifikasi ya. Betul banget. Jadi sudah mulai merasakan gitu ya. Bahkan nanti teman-teman sekalian, yang dahsyatnya apa? Setiap ada transaksi, teman-teman akan dikagetkan, kok ada notifikasi lagi, kok notifikasi lagi. Itu yang bikin serunya gitu ya. Teman-teman, saya ingin mengatakan bahwa memang betul ya, bahwa di SDG Mat ini bukan komisi yang gede sekian puluh persen gitu ya, teman-teman langsung mendapatkan hasil yang besar. Tetapi justru ini adalah hasil yang mungkin saat ini belum menjadi penghasilan utama. Tetapi kalau ini dijalankan dengan serius, Anda lakukan duplikasi dengan baik, dengan benar, maka bisa jadi disinilah kebebasan finansial, perbaikan finansial, bahkan Bapak Ibu sekalian bisa jadi apa-apa yang teman-teman seriusi di SDG Mat ini bisa menjadi sumber penghasilan utama. Ya, setiap kali saya bimbingan, saya selalu mengajak teman-teman sekalian bahwa yuk kita penuhi angka cukup, betul ya? Angka cukup adalah angka yang memenuhi kebutuhan hidup. Ya, di Indonesia ini surveinya 5 tahun yang lalu angka cukup atau angka kebutuhan hidup itu di angka 5,5 juta sebulan. Saya yakin ini pasti sudah bertambah saat ini, ya. Jadi Bapak Ibu yang saat ini mungkin belum mencapai income di atas 5 juta, maka mudah-mudahan dengan kehadirannya SDG Mat ini kita seriusin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan, bahkan bisa jadi ya SDG Mat ini bisa Anda wariskan ke anak Anda, ke cucu Anda, sehingga
perjuangan teman-teman saat ini ya, mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, uang dan sebagainya. Insya Allah Bapak Ibu, jika Anda istiqomah, maka Anda akan memanen hasil besar dari hadirnya SDG Mat. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Ya. Dan luar biasanya teman-teman sekalian, ya selain SDG Mat ini, karena konsep SDG Mat ini kami terus kembangkan. Nah, salah satunya kalau teman-teman melihat ada logo di SDG Mat itu di depannya ada logo Virelo, betul ya Mas ya? Betul, Coach. Betul. Nah, jadi teman-teman sekalian, Virelo inilah yang akan mengkoneksikan, nanti akan dibahas juga barangkali sedikit banyak oleh Kang Sanwil, bahwa kita semua akan terkoneksi ke komunitas yang ada di Indonesia, bukan sekedar dari bisnis retail, bukan sekedar dari outletnya SDG Mat. Ya, kemarin alhamdulillah saya sama Kang Sanwil, sama Mr. Main, kami hadir ke Purwakarta. Ya, di Purwakarta itu berdiri namanya KDC, Khadijah Distributor Center, dan itu perdana di Jawa Barat yang terkoneksi dengan aplikasi kita. Ya, jadi teman-teman sekalian, selain di SDG Mat, kita juga membangun terus ekspansi bisnis kita, sehingga apa? Antar komunitas, teman-teman sekalian, bisa terkoneksi. Mas Yayak misalkan punya komunitas A, punya komunitas B, ya. Ketika itu mau SDG Mat, mau Yayak Mat, mau Luhur Mat, selama itu terkoneksi oleh platform kita, maka insya Allah, ya, setiap belanja dimanapun, orang belanja di Papua, orang belanja di Sumatera, orang belanja di Kalimantan, dimanapun akan terkoneksi satu sama lain sehingga menjadi sumber penghasilan yang luar biasa. Ya, jadi teman-teman sekalian, pastikan manfaatkan momentum malam hari ini. Ini malam yang spesial perdana kita mengadakan training untuk para promotor belanja, ya, atau promotor SDG Mat ini, dan insya Allah sudah hadir di tengah-tengah kita. Jadi kalau saya membuka wawasan cakrawala berpikir Anda bahwa apa yang kita lakukan di SDG Mat ini bukan suatu hal yang biasa, tapi suatu hal yang sangat besar. Ya, kami membangun SDG Mat ini dengan visi yang sangat besar, yaitu bagaimana kehidupan orang-orang di sekeliling kita, orang-orang bisa terbantu, hidupnya lebih berkah, hidupnya lebih mulia, finansialnya lebih baik, dan banyak orang yang akhirnya hidupnya terus bertumbuh menjadi kehidupan yang lebih baik, gitu ya. Nah, tadi sore saya sudah melihat apa yang malam ini akan disampaikan oleh CEO kita, bahwa insya Allah Bapak Ibu sekalian, mulai, kan ini belum 1 bulan ya Mas ya, kita resmikan kan? Belum. Insya Allah teman-teman sekalian, kita akan genjot terus pergerakan kita di SDG Mat. Kemarin juga di online, kita sudah mulai mengkampanyekan gratis ongkos kirim sampai 15.000. Alhamdulillah antusiasnya banyak yang merespon, dan luar biasanya akhirnya banyak yang mendadak tuh Mas. Aduh, pengen ikut promotor jadi belanja. Masih kepaksa ya. Nantinya jangan kepaksa. Pokoknya mau kapanpun dimanapun Anda pasti belanja. Nah kalau sekarang gini Mas, harus matre nih teman-teman sekalian. Belanja dimanapun tanya, ada poinnya nggak? Betul. Nanti ada fitur baru teman-teman sekalian, ada fitur baru namanya cashback bagi para promotor, karena promotor selama ini dapatnya adalah skor. Nah, sekarang akan kami tambahkan lebih dahsyat lagi, termasuk mungkin banyak yang bertanya, kalau kami membangun mitra belanja, keuntungannya apa? Kan kita bonus loyalty kan hanya promotor ketemu promotor kan? Yes. Nah, tetapi kabar baik sebentar lagi yang akan disampaikan, bahwa ketika Anda membangun komunitas mitra belanja atau pelanggan-pelanggan, konsumen-konsumen Anda pun tetap akan mendapatkan dampaknya dari membangun komunitas tersebut. Ya, nah, Bapak Ibu sekalian, karena waktunya terbatas ya, hari ini langsung saja saya akan panggilkan sahabat saya, ya, teman tiap hari ketemu terus, ya, nggak pernah lelah untuk terus berjuang gitu ya. Bahkan malam hari ini kelihatannya masih di kantor kayaknya gitu ya, selalu memberikan yang terbaik untuk kita semuanya. Bapak Ibu, mari kita sambut, big applause, tepuk tangan online yang meriah untuk Kang Sanwil. Silahkan Kang. Oke, terima kasih Coach Helmi. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, saya senang sekali ya hari ini dan saya ngelihat banyak teman-teman sudah segar-segar semuanya nih muka-mukanya ya. Habis raweh ya ini semuanya. Yes. Ya betul, kalau saya masih di outlet yang Bandung. Ya, jadi kalau saya kameranya posisikan seperti ini, nah Wih, mantap. bagian jaga kasir. Oke, teman-teman semuanya, alhamdulillahirobbilalamin, pada hari ini kita bisa berkumpul dan saya senang sekali hari ini, betul-betul ini luar biasa karena biasanya setiap minggu kita berkumpul dengan berbagai macam teman-teman dengan latar belakang kota ya, gitu kan. Nah, mungkin yang sudah mengundang ataupun yang belum menjadi mitra SDG Mart dan sebagainya. Tapi hari ini sangat spesial sekali yang disampaikan tadi pertama oleh Pak Yayak ya, bahwa ini adalah orang-orang terpilih, gitu kan, dari kotanya masing-masing. Boleh saya dulu panggil dulu ya di layar Zoom meeting saya ini. Yang pertama kita dari provinsi mana dulu nih? Dari Jawa Barat dulu nih. Ada dari Subang. Dari Subang ada berapa orang? Ada Bu Eka tuh. Terus siapa lagi? Yang dari Subang siapa lagi ada? Coba kita cek Pak ya. Dari Subang ada berapa orang? Subang cuma satu orang, Kang. Satu orang. Mewakili Subang, Mewakili Subang. Oke, Jawa Barat apalagi? Purwakarta. Cimahi, Kang. Purwakarta ada Pak Mamat nih, ada Pak Mamat. Terus siapa lagi ya? Ada temannya Purwakarta, Kang. Purwakarta, ya? Ada temannya Purwokerto, Kang. Oh, jauh ya. Kita absen dulu ya, dari Jawa Barat, dari Subang sudah. Terus Purwakarta. Cimahi, Kang. Cimahi ya. Nah, coba dari Purwakarta ada berapa orang? Ada satu ya? Satu. Terus dari mana lagi? Cimahi. Coba Cimahi. Cimahi 2, Kang. Ada 2 nih. Cimahi ada 2. Oke. Cimahi ada sambil di chat ya, Pak Yak ya. Ya. Subang berapa gitu kan, kemudian Purwakarta berapa. Kita akan lihat kenapa saya sebutkan satu-satu kotanya nih ya. Terus dari Jawa Barat apalagi nih? Karawang. Ada Pak Heri ya. Pak Heri Karawang. Oke. Terus siapa lagi? Karawang, ada lagi dari Karawang selain Pak Heri? Karawang. Nggak ada, Kang. Nggak ada. Oke. Kemudian lanjut. Jawa Barat apalagi tuh? Bogor, Bandung. Kang. Bogor. Bandung ada berapa orang nih? Bandung ada Bu Limah ya. Terus ada, kalau Cimahi udah nggak termasuk Bandung ya, udah kota sendiri ya. Bandung. Bukan kabupaten Cimahi. Bandung ada Bu Rosa ya. Ada 2 Bandung. Apalagi Bandung. Oke. Kemudian selanjutnya dari Jawa Barat apalagi selain Bandung? Boleh suaranya dong yang dari Jawa Barat? Oke, boleh nyalain audionya, boleh. Sama video. Kayaknya sih Jawa Barat sudah, Kang. Sudah. Oke. Geser ke Jawa Tengah, Kang. Coba geser dulu ya ke Jawa Tengah dulu ya. Ya. Oke, kita geser ke Jawa Tengah. Masih Pulau Jawa. Purwokerto masuk Jawa Tengah. Oke, sambil dicatat ya, Purwokerto, Jawa Tengah. Terus Jawa Tengah, Semarang ya, Semarang itu kotanya. Yes. Ada Bu Biarti, oke. Mantap, ada Bu Lastri juga, oke. Terus ada Bu Santi ya, oke. Terus ada Pak Ical, Bu Ical apa Pak Ical nih? Wih, ada 4, Kang. Oke, Semarang. Oke, terus Solo, Kang. Solo, Jawa Tengah. Solo, ya? Solo, Pak Wahyudi. Oke. Terus Purwokerto masuknya ke Jawa Tengah juga ya? Purwokerto tadi sudah, Kang, 1. Sudah, Purwokerto, Pak Irham ya? Oke. Irham. Ya. Terus Yogyakarta masuk provinsi Jogja ya? Oke, Ya. Jogja ada berapa Jogja? Ada Pak 2. Eko. Oh, 3, Kang. Ada 3. Oh, oke. Wah, ini wajib nih. harus kita mampir di sana. Terus apa lagi nih? Jepara. Banjarnegara masuk Jawa Tengah. Oke, Banjarnegara siapa nih Banjarnegara? Pak Wahyu. Pak Wahyu. Oke. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam Pak Wahyu. Waalaikumsalam Pak Wahyu. Siap nyimak, Terus Coach. tadi juga kelewat ya dari Bogor tadi ada tuh Bu Rina Marisa ya. Udah tadi Ya, Kang. Mbak Rina Udah. udah masuk. Mbak Rina ada. Oh, masuk ya. Oke. Jepara masuknya ke Jawa? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Oke, Jepara juga masuk. Wah, ini banyak ya. Kemudian Jawa Timur sekarang. Jawa Timur. Sidoarjo masuk Jawa Timur ya? Sidoarjo. Iya, Sidoarjo. Oke, terus. Pasukan saya, Kang. Lumajang, Oke. Lumajang. Kediri masuk Jawa Timur. Ya, Kediri, Jawa Timur. Kediri masuk Jawa Timur. Oke. Ngawi juga ada. Ini orang Hongkong ngaku Ngawi ini. Oh, oke. Ada yang dari Hongkong ya? Masya Allah. Bunda Tari ya, dari Hongkong ya? Tari, tapi keluarganya di Ngawi. Coba Kan? teman-teman boleh nanti yang belum disebutkan satu persatu kotanya, karena di layar saya sih nggak ada nama kota nih. Kayak Bu Ismi, saya nggak tahu nih. Bu Ismi ini. Sidoarjo, Kang. Sidoarjo. Ini baru- Oke, terus Baru ini, Kang. oke. Belum ini. Terus yang nggak ada namanya ya. Gitu kan. Terus dari Lampung ada Pak Aris. Oke, mantap Pak Aris. Terus yang belum saya sebutkan siapa lagi nih? Coba, boleh suaranya dong, ya. Dari Jogja tadi ada Bu Yuli sudah ya. Bandung tadi udah, Karawang sudah, oke. Jepara sudah, Solo Pak Wahyudi sudah. Tulungagung, Kang. Tulungagung. Tulungagung, mana Tulungagung? Nah, ini Tulungagung ini saya pernah beli franchise di sini nih. Franchise nyoklat. Ya, oke, Tulungagung. Ini Pak Nono atau Mbak Nono nih? Pak Nono. Pak Nono, Kang. Pak Pak Nono, Nono. oke, Pak Nono ya. Oke, Purwokerto tadi udah, Semarang sudah. Semuanya sudah saya sebut ya. Palangkaraya ya, Buluhur. Lampung, Lumajang Lampung, adalah Kang. Lampung. Yayak. Oke. Ya, Terima kasih Lampung. teman-teman semuanya. Kenapa saya sebutkan satu persatu, teman-teman? Karena memang untuk promotor ini, kita pastikan setiap kota kita harus ada ya di beberapa kota yang di Indonesia khususnya, karena kalau teman-teman daftar promotor atau upgrade menjadi mitra promotor itu memang kuotanya terbatas, hanya ada 1.000 kuota, ya kan? Jadi kalau teman-teman sekarang menjadi kayak tadi Bu Eka di Subang, berarti 001-nya Subang nih. Iya, benar. Oke, berarti 001-nya di Subang nih, gitu kan? Purwakarta juga ada Pak Mamat, berarti 001-nya Purwakarta nih. Masya Allah, ya kan? Nah, ini yang kemarin di minggu lalu saya sempat cerita, Coach Helmi, tentang bagaimana mengambil sebuah peluang. Ya, bagaimana peluang itu kalau kita bicara kesempatan, ya. Saya pernah ngisi sebuah seminar, Coach Helmi, di mana seminar itu mungkin pernah teman-teman juga mengalami, ada seorang pembicara yang mengeluarkan uang Rp100.000 misalnya, ya. Kemudian dia bertanya kepada pesertanya, siapa yang mau uang ini? Pernah seperti itu? Kemudian akhirnya semua peserta menjawab dan mengangkat tangannya mau gitu kan. Tapi akhirnya hanya 1 atau 2 orang yang dia berlari ke depan panggung dan dia katakan mau sambil mengambil uang tersebut. Ya, artinya sebuah peluang selalu ada, ya, kesempatan selalu ada, tapi hanya yang action lah yang dia akan bisa mendapatkan peluang tersebut, kesempatan tersebut. Nah, kemudian saya keluarkan lagi uang berikutnya setelah saya kasih tahu bahwa jangan mau diam di tempat duduk aja nih, harus ke depan, saya bilang kan gitu kan. Akhirnya saya keluarkan lagi, saya keluarkan Rp500.000. Ya, saya tanya lagi, siapa nih yang mau? Saya bilang kan gitu. Akhirnya apa? Akhirnya setelah itu banyak yang ke depan panggung. Ya, ke depan panggung gitu kan. Nah, akhirnya semuanya pada mau tuh gitu kan. Tapi akhirnya saya bilang apa? Kesempatan tidak datang 2 kali, saya bilang gitu. Yes, betul. Ya. Nah, oke. Akhirnya, waduh, berarti nggak dapat dong, Pak, gitu. Ya kan, kesempatan nggak datang 2 kali. Oke. Sampai akhirnya, setelah itu ketiga kalinya, saya keluarkan lagi uang. Saya keluarkan lagi uang, Rp1.000.000, saya keluarkan lagi. Kemudian saya bilang, siapa yang mau? Saya bilang. Mereka nggak mau kejebak lagi kan? Oh, nanti kalau saya ke depan lagi, pasti kesempatan nggak datang 2 kali, gitu kan. Nah, terus akhirnya ada 1 orang yang datang, yang lari itu. Cuma 1 orang tuh, yang tadinya banyak, jadi 1 orang. Ketika 1 orang ini datang, kemudian ambil 1 juta, semua orang langsung terpana. Loh, kok dikasih gitu? Tadi yang 500.000 aja nggak dikasih, lah ini 1 juta dikasih gitu kan? Saya bilang, kesempatan memang tidak datang 2 kali, ya kan? Tapi yang namanya kesempatan akan menghampiri orang yang ingin berusaha kembali untuk meraih kesuksesan. Saya bilang seperti itu, gitu kan? Akhirnya gitu. Akhirnya ketika teman-teman melihat peluang ini, jadikan peluang ini betul-betul menjadi satu momentum yang tadi disampaikan oleh Coach Helmi, menjadi salah satu misi kita untuk kebebasan finansial. Tadi disampaikan oleh Coach Helmi bahwa bisnis ini teman-teman bisa wariskan, gitu kan? Saya sangat setuju sekali.
Kenapa? Karena yang namanya bisnis retail itu insya Allah selalu terus bertumbuh, ya. Jadi kalaupun ibaratkan saya hari ini membuka sebuah warung, katakanlah seperti itu, ketika warung tersebut dan saya akhirnya mungkin sudah tidak ada di dunia ini lagi, ya. Tapi warung tersebut memang rame, gitu kan, maka anak saya bisa meneruskannya. Kurang lebih seperti itu, ya. Karena bisnis ini adalah bisnis yang memang tidak terlalu harus banyak dipelajari secara keahlian khusus, gitu kan. Karena ini lebih kepada bagaimana bisnis servis atau bisnis pelayanan jasa. Seperti Pak Mamat saya lihat di monitor lagi di warungnya kayak nih. Ya, Masya Allah, ini sambil ngelayani sambil Zoom meeting ya. Wah, dahsyat ini. Oke, seperti itu kurang lebih pembukaan saya teman-teman semuanya. Terima kasih sudah hadir di Zoom meeting malam ini. Hari ini kita akan bakar ya pertemuan malam ini ya teman-teman. Mudah-mudahan ini tidak mengecewakan nih harusnya nih gitu kan. Di malam hari ini semua berkesempatan untuk hadir, tapi hanya beberapa orang aja yang memang sudah memutuskan untuk hadir, maka insya Allah pulang dari Zoom meeting ini harusnya kebakar semua. Gitu. Kurang lebih gitu pembukaan awal saya, Coach Helmi, Pak Yayak, gitu kan, sebelum nanti kita masuk ke materi ya. Kita belajar malam ini. Ya, langsung aja Kang. Jadi ini teman-teman tuh udah siap gaspol ya, belanja sudah. Nih Alhamdulillah Kang, ini grafik peningkatan orang belanja di SDG Mart sudah semakin meningkat. Oke. Nah, tinggal sekarang apa yang kira-kira bisa dilakukan supaya teman-teman di sini bisa segera membangun komunitas belanjanya, kemudian syiarnya bisa segera ekspansi dengan maksimal gitu, Kang. Oke, siap. Kalau gitu kita langsung masuk ke materi ya, teman-teman semuanya. Langsung aja, nanti kita tanya jawab juga nanti Pak Yayak di belakang. Semua silakan teman-teman tanyakan apa yang ditanyakan, dan hari ini kita akan bongkar habis apa manfaat kita menjadi promotor, kemudian seperti apa SDG Mart kalau kita kerjakan dengan sangat-sangat serius ya. Oke, saya izin share dulu. Oke, sudah tampil teman-teman semuanya? Sudah, Kang, sudah. Oke, teman-teman, untuk mendalami lagi tentang pengetahuan kita tentang SDG Mart dan khususnya tentang potensi bisnis retail, ya, ini walaupun teman-teman pernah dapat materi ini di berbagai sharing kita kemarin minggu lalu, tapi kita akan terus sampaikan kembali bahwa ini menjadi knowledge kita ya, knowledge utama kita, karena ini juga nanti akan menjadi alat bantu teman-teman yang nanti kita akan share. Seperti janji saya kemarin, kita akan share untuk toolkits-nya ya, toolkit presentasinya. Namun kemarin kita banyak diskusi dengan Coach Helmi, apa yang harus kita sempurnakan kembali ya Coach ya, gitu kan, kita matangkan ya dari alat bantu ini. Oke, teman-teman semuanya, pertama, teman-teman kalau kita lihat di covernya, bahwa ini nggak main-main ya, kalau bahasa kita, tagline ini saat belanja menjadi sumber penghasilan ya. Jadi kalau kita bicarakan belanja menjadi sumber penghasilan, ini sesuatu yang impossible. Ini merupakan sesuatu yang impossible ya. Tapi ternyata SDG Mart ini bikin ini menjadi possible ya, menjadi sesuatu yang memungkinkan ya. Kenapa? Karena kami setelah mendalami bisnis retail beberapa tahun ke belakang, memang bisnis retail ini memang marginnya tipis ya. Memang marginnya tipis. Namun teman-teman semuanya, ketika dikali banyak dan dikali sering, marginnya luar biasa. Keuntungannya luar biasa. Itulah mengapa kalau teman-teman hari ini bertemu dengan toko-toko minimarket modern ataupun swalayan dan sebagainya, tidak pernah berhenti ramainya seperti apa. Ya. Artinya teman-teman bisa melihat bahwa di sana, teman-teman bisa lihat terus orang akan berbelanja, bertransaksi dan sebagainya. Itulah bisnis retail, teman-teman semuanya. Walaupun marginnya tipis, tapi kalau kali sering, kali banyak, ini luar biasa. Nah, yang menariknya lagi, berarti dari margin tersebut, bagaimana caranya bisa menghasilkan sumber penghasilan? Ada pertanyaan yang masuk ke saya. Terus, apa keuntungannya SDG Mart? Gitu kan? Kalau ternyata marginnya dibagi-bagi. Betul ya, pertanyaan seperti itu ya. Gitu kan? Nah, teman-teman semuanya, SDG Mart tetap mengalokasikan untuk operasionalnya SDG Mart. Tapi juga dari margin, SDG Mart masih bisa memberikan bagi-bagi istilahnya keuntungan ya, keuntungan tersebut, dan dibagikan kepada para promotornya, seperti itu ya. Di mana teman-teman semuanya harga yang bisa dibeli pun ini sama ya. Nanti kita akan coba bandingkan ya di beberapa website minimarket dengan yang kita ya, nanti dengan website kita ya, kita nanti lihat perbandingannya ya. Artinya harga sama, kalaupun ada yang lebih mahal nggak akan nyampe 100-200 rupiah gitu kan, kurang lebih seperti itu. Kalaupun lebih murah
kita juga lebih murah dari 100 atau 200, 300 atau 500 rupiah. Artinya relatif ya kalau masalah harga. Tapi setidaknya kita tidak menaikkan harga yang ekstrim hanya gara-gara ingin memberikan sumber penghasilan. Ini yang menarik di SDG Mat ya, gitu teman-teman semuanya. Jadi kalau teman-teman pernah mengikuti program-program yang serupa gitu kan dengan produk-produk umum gitu, yang lainnya gitu kan, produk-produk khusus ya, maksudnya yang lainnya biasanya mereka membagikan bonus itu dari margin yang harganya dinaikkan dulu. Mungkin gitu ya Pak Yak ya. Kalau kita menilai dari beberapa bisnis yang sudah kita lihat di beberapa masa gitu kan, mereka rata-rata menaikkan dulu, misalnya biar dari HPP-nya berapa dan sebagainya. Nah kalau di SDG Mat, ini benar-benar murni dari grosir, ya kan? Bagaimana kita harga itu harus kita survei di lapangan harganya berapa, gitu kan? Artinya kita tidak punya kesempatan untuk memarginkan lebih tinggi. Bayangkan apabila misalnya sebuah kecap bango, kalau ternyata di pasaran harganya 5.000 misal seperti itu, ternyata SDG Mat jualnya 10.000, apakah laku teman-teman? Nggak laku. Nggak laku ya, seperti itu. Artinya kita tidak ada kesempatan untuk menaikkan lebih tinggi hanya gara-gara ingin memberikan sumber penghasilan, dan itu pun khawatirnya menjadi money game ya, seperti itu teman-teman semuanya. Namun SDG Mat berusaha untuk bagaimana bekerja sama dengan supplier untuk mendapatkan harga produsen. Nah disinilah teman-teman kalau kita berhitung-hitung, jadi pertanyaan pertama yang masuk ke saya adalah bagaimana SDG Mat memberikan bonusnya. Pertama, SDG Mat memberikan sebagian persen marginnya dibagikan kepada para mitra-mitranya atau para promotor-promotornya. Seperti itu. Dan SDG Mat pun dari pembagi itu masih ada margin yang dikantongi oleh SDG Mat untuk operasional dan untuk servis dan sebagainya. Ya, teman-teman semuanya. Oke, lanjut ya. Ini yang menjadi suatu inspirasi kami ataupun menjadi suatu motivasi kita untuk terus menggaungkan SDG Mat ini. Kenapa? Karena kita yakin bahwa Indonesia ini termasuk negara dengan populasi dunia yang salah satu populasi dunia yang terbesar. Ya, bahkan beberapa bisnis di luar sana, di luar negeri sana, mereka berusaha untuk mengambil marketnya Indonesia. Ya, teman-teman. Jadi artinya kalau teman-teman melihat ada beberapa bisnis produk-produk yang masuk Indonesia, kenapa? Karena Indonesia memang benar-benar gurih ya, benar-benar luar biasa. Bahkan teman saya yang kemarin saya ceritakan, saya punya teman sama-sama dari startup gitu kan di Mesir, mereka pun ingin datang ke Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia populasinya luar biasa. Nah, teman-teman gitu kan, kita ngelihat bahwa dengan bonus ya, kalau bahasa saya itu bonus demografi dan bonus geografis dan bonus populasi penduduk Indonesia yang begitu banyak, ini harusnya menjadi kesempatan buat kita para promotor untuk bisa menghasilkan sumber penghasilan. Ya, untuk bisa bebas finansial dengan cara tadi sumber penghasilan tadi dari belanja menjadi sumber penghasilan. Ini luar biasa teman-teman. Ini yang bikin saya kalau setiap tidur itu selalu berpikirnya overthinking ya. Kalau bahasa saya ke konseling itu, saya selalu overthinking gitu kan. Gitu, selalu berlebihan berpikirnya. Kenapa? Karena ini luar biasa saya bilang perputarannya. Kalau teman-teman ngelihat slide ini akan saya bikin agak lebih lama tampil ya. Kenapa? Agar kita bisa meresapi lebih dalam lagi. Ya, ternyata bisnis retail ini bisa menghasilkan harga konstan atau dasar pemasukan kepada negara itu berputarnya ya gitu kan, itu sekitar 1.000 triliunan. Saya nggak paham nih, kira-kira 1.000 triliun ini berapa nolnya nih? 12 kan. Kalau buka rekening, kalau buka saldo BCA misalnya gitu kan, atau BSI ataupun apa di rekening lah contoh ya gitu kan, rekening apapun nama banknya. Ketika dibuka belum pernah tuh nyampe nolnya panjang gitu. Betul Kang. Belum bisa bayangkan kan. Yeah. Masuk penghasilan sekian, pas diambil lagi jadi berkurang lagi nolnya gitu ya. Ya, ini luar biasa teman-teman. Kita ngelihat bahwa ini luar biasa lah. Jadi kita ngelihat bahwa fakta ini betul-betul terjadi. Jadi kalau kita bicara bisnis, pilihlah bisnis yang memang punya fundamental. Sekali lagi catatan saya adalah pilihlah bisnis yang memiliki fundamental. Fundamental itu apa, teman-teman semuanya? Fundamental adalah sesuatu yang punya kekuatan pondasinya gitu, teman-teman. Jadi seperti contohnya saya ngeliat di layar ini kan ada Pak Mamat lagi di warungnya. Artinya Pak Mamat sudah memilih satu kategori bisnis yang memiliki fundamental. Artinya fundamental di sini ada konsumennya, ada yang belinya, betul, gitu kan? Ketika kita buka, maka ini pasti ada yang belinya. Gitu. Terus yang kedua, gitu kan, kita ngelihat
produk-produk ini tanpa sadar sudah diiklankan oleh para produsennya di media, ya. Jadi tidak perlu diedukasi lagi. Berarti kan fundamentalnya lebih kuat, betul ya? Gitu kan? Artinya kalau hari ini kita ngelihat iklan di televisi, ada mulai dari marjan, mulai dari sirup ya, sirup, kemudian mulai dari Blue Band gitu kan, atau apalah, terus kue kaleng dan sebagainya, hampir rata-rata kita masuk ke warung itulah yang kita lihat di televisi. Gitu. Artinya produsen-produsennya sudah menghabiskan dana biaya untuk beriklan. Artinya fundamentalnya semakin kuat lagi. Yang ketiga, transaksi perputaran di bisnis ini luar biasa. Ya, tadi di layar udah kita lihat 1.000 triliunan ya di offline ya gitu kan. Artinya kue ini sangat-sangat besar. Andaikan kita bisa masuk ke dalam kue ini hanya 0, sekian persen aja, masih sangat besar, teman-teman. Ya, artinya seperti itu. Jadi kalau kita bicara bisnis apa yang bisa kita wariskan, nah itu tadi yang disampaikan Coach Helmi di awal. Artinya pilihlah bisnis yang memiliki fundamental, agar nanti anak cucu kita untuk menjalankan sebuah bisnis itu mereka tidak kebingungan, gitu kan? Selain kita ajarkan mereka untuk bagaimana cara manajerial, tapi kita juga harus ajarkan mereka bagaimana cara mempelajari satu bisnis dengan teknik inovasinya, servisnya dan sebagainya. Nah, hari ini teman-teman sudah masuk ke dalam satu ekosistem yang ataupun komunitas ya, promotor ini sudah masuk ke dalam komunitas yang tepat ya. Karena SDG Mart masuk ke dalam kategori bisnis yang memiliki fundamental. Gitu. Jadi kalau ada yang bertanya berapa lama umur SDG Mart? Umur SDG Mart insya Allah selama teman-teman masih belanja harusnya sih masih ada. Seperti itu ya. Gitu kan, karena kita juga tidak berhenti hanya sampai 1 outlet, 2 outlet, 3 outlet dan sebagainya gitu kan, karena memang misi kita luar biasa sangat besar. Itulah mengapa Lotte percaya dengan presentasi kita, gitu kan. Nah, kita lihat lagi gitu kan teman-teman semuanya, fakta yang terjadi bahwa konsumen rata-rata datang kepada retail tradisional ini lebih banyak. Makanya kenapa di SDG Mart kita punya program paket kemitraan waralabanya, ada kios dan warung, ya kan? Kenapa? Karena kios dan warung ini luar biasa. Kalau kita tadi saya sampaikan di layar ada salah satu promotor kita yang punya warung, saya bisa pastikan orang yang datang ke warung yang belanja ke warung tersebut itu bisa berkali-kali, tidak hanya 1 kali, gitu kan? Nah, ini yang menjadi dasar juga bagaimana kami membangun SDG Mart dengan konsep kios dan warung. Kita berharap bagaimana program SDG Mart yang kita luncurkan di Indonesia ini bisa membawa manfaat kepada para pemilik warung khususnya, yang saat ini katanya kalah dengan omsetnya minimarket. Seperti itu. Kenapa? Karena kebanyakan masyarakat kita lebih senang berbelanja di minimarket dibandingkan warung tetangganya. Gitu. Nah, akhirnya bagaimana kita punya kampanye untuk kita menghidupkan kembali semangat untuk berbelanja di warung tetangga. Itu yang tadi disampaikan oleh Coach Helmi. Ya, kemarin saya diculik sama Coach Helmi. Kita datang ke salah satu acara pembukaan rekanan kita ya, Coach Helmi ya. Yes, Yang di Cibutan Center, sebuah warung di Purwakarta, dan Masya Allah warung itu bukan di kota ya, Coach Helmi ya. Ya, di pegunungan. Bukan di kotanya, tapi masuk ke pedesaannya. Desanya namanya apa ya? Cilenca ya. Cilenca, daerah. Nah, Om Ahmad tahu mungkin Cilenca yang dari Purwakarta. Nah, di saat Cilenca itu luar biasa, kita datang ke sana aja sampai wah, Masya Allah gitu kan. Tapi di sana ada sebuah warung yang akhirnya warung itu terkoneksi dengan sistemnya kita. Ya, seperti itu. Artinya respon dari warga sampai kepala desanya hadir ya, Coach. Kepala desanya hadir mendukung program ini dan sebagainya. Wah, luar biasa. Artinya fakta ini terbukti. Oke, selanjutnya fakta berikutnya adalah e-commerce. Ya. Tadi saya ada DM masuk atau ada japri masuk ke Telegram saya menanyakan tentang legalitas ataupun regulasi dari bisnisnya SDG Mart. Nanti akan saya bahas di slide berikutnya. Teman-teman, dia curhat sama saya. Ya, dia pernah menjalankan satu bisnis yang serupa, ya, dari luar negeri masuk ke dalam Indonesia. Inisial depannya F, belakangnya O. Ya, tengah-tengahnya ada eng. Ya, apalah itu namanya ya, teman-teman ya. Pokoknya inisialnya depannya F, belakangnya O, tengah-tengahnya ada eng. Ya. Nah, dia curhat sama saya, dia cerita sama saya, gitu kan. Bisnisnya berkembang pesat. Bahkan waktu itu kita kedatangan salah satu leadernya ya, Coach Helmi ya, gitu kan. Datang ke kami, gitu kan. Dan dia juga cerita, dia mendapatkan berbagai macam rezeki besarnya itu dari sana. Terbukti bahwa ternyata e-commerce di Korea sana
ataupun di China sana, kalau kita ngeliat Alibaba dan sebagainya, memang terbukti dahsyat. Teman-teman kalau pergi ke Cina, gitu kan, Cina ini udah modern, ya beda dengan Cina yang dulu, gitu kan. Makanya kenapa Alibaba bisa membuat Cina ini menjadi lebih modernisasi, ya, gitu kan, mulai dari pembayarannya dan sebagainya, ada Alipay dan sebagainya. Nah, e-commerce ini awalnya diragukan, tapi sepanjang perjalanannya akhirnya dicintai. Ya, itulah e-commerce, ya. Jadi dengan e-commerce semua lebih mudah lagi. Dan ternyata luar biasa teman-teman, fakta berikutnya harus diresapi sebagai promotor. Faktanya adalah Indonesia pengguna internet nomor 3 di dunia. Ya. Dan omset dari e-commerce ini nggak main-main, karena saya masuk ke dalam anggota IDEA, Indonesia E-commerce Associasi. Saya banyak bertemu dengan teman-teman pemilik e-commerce, ya kan, CEO e-commerce, gitu kan. Kami banyak seminar di sana untuk membahas tentang behavior masyarakat Indonesia, kebiasaan masyarakat Indonesia di online. Nah, teman-teman, ini betul-betul kenapa menjadi inspirasi kita untuk memadukan antara offline dan online. Karena tadi, dua-duanya ada kue yang luar biasa. Jadi, fundamentalnya sangat-sangat kuat. Oke, sekali lagi teman-teman. Jadi, pastikan teman-teman resapi sebagai promotor, bahwa menjadi promotor, atau saya sebut personal retail agent, ya, memiliki bisnis retail, tapi hanya dengan cukup modal handphone, istilahnya kan gitu kan. Karena kenapa? Karena bisnisnya memiliki fundamental. Ya, seperti ini fundamental yang tampak di layar. Ya. Selanjutnya, berikutnya teman-teman, ini sekali lagi saya selalu ceritakan, apakah sering melakukan transaksi ini? Baik lagi, ini fundamental ketiga. Jadi ini harus menguatkan kita sebagai promotor. Bahwa semua orang pasti isi pulsa ataupun paket data internet. Setuju ya? Kalau teman-teman lihat dulu, ya teman-teman, apa sih teknologi yang canggih di zaman dulu? Mungkin teman-teman pernah ngalamin? Pernah ngalamin pager? Pak Helmi pernah ngalamin pager? Ngalamin banget. 2000 Bulu pernah ngalamin? tahun Kayak tahun 2000 Kang, 2000. Oke, 2000 ya. Oke, saya masih SD itu. Gak mau tua saya soalnya. Oke, dari situ berkembanglah ada yang namanya wartel. Masih ingat teman-teman wartel? Ah, betul. Masih, Kak. Masih. Siapa yang kalau mau pakai wartel ketok-ketok pintunya dulu karena kelamaan orang dalamnya? Saya. Kan. Sama orang. Ya, bayangkan bisnis wartel pada saat itu. Bayangkan. Di mana ketika wartel itu bertumbuh, hampir semua rumah yang memiliki telepon itu tiba-tiba berubah jadi wartel. Oke. Saking dahsyatnya fundamental saat itu untuk semua orang pasti telepon. Pasti butuh komunikasi. Fundamentalnya adalah butuh komunikasi, betul? Dan ketika semua orang masuk ke dalam bisnis wartel, maka dialah menjadi salah satu orang yang memiliki kebebasan finansial. Yes. Paham ya teman-teman ya? Nah, tren saat itu adalah wartel, warung telkom. Dan ternyata tren kan terus berjalan, betul? Terus berubah. Kalau kita nggak ngikutin trennya, maka kita punah, kalau kata Coach Yami. Nah, saya akhirnya waktu seminar saya sampaikan, kira-kira teman-teman, kalau misalnya teman-teman berpikir, saya pengen bisnis yang nggak ada saingannya, betul? Saya nggak mau nih ada bisnis yang nggak ada saingannya. Pokoknya kalau ada saingannya mah untungnya kecil. Oke, saya sarankan teman-teman buka wartel. Ya. Jadi kalau teman-teman tahun ini pengen bisnis yang tidak punya saingan, teman-teman silahkan buka wartel. Tapi pertanyaannya, ada nggak yang pakai? Ya, susah. Karena semua orang udah punya handphone, betul? Nah, jadi artinya fundamental berikutnya apa? Bagaimana kita bisa fundamental berikutnya adalah untuk handphone ini, gitu kan? Pertama pasti isi pulsa, pasti pakai data internet, pasti bayar tagihan listrik, apalagi sekarang udah ada zamannya listrik token, ya. Apalagi ada istilahnya sekarang di marketplace, kemudian ada belanja dan minuman dengan online, ada Shopee Food, ada apalagi Traveloka sekarang udah masuk ke Traveloka Eat ya, Traveloka Food ya, Traveloka Eat. Nah, kemudian ada juga isi e-money dan sebagainya. Artinya ini yang sekarang lagi ada di masanya kita. Gitu. Kalau tadi di masa mudanya Pak Yaya kan tadi ada pager ya. Ada apa lagi? Ada wartel dan sebagainya. Nah, sekarang di masa-masa kita ya seperti ini, anak-anak generasi sekarang Gen Z, Gen X itu ada di sini gitu. Seperti itu teman-teman semuanya ya. Ini fundamental berikutnya. Selama di lingkungan kita, teman-teman promotor lihat kiri kanannya masih ada yang melakukan ini, artinya fundamental bisnis ini udah tepat. Oke ya. Oke, lanjut. Jadi jika jawabannya ya,
maka selamat, kamu bisa menjadi bisnis retail selanjutnya. Kenapa? Bahasa yang kita gunakan adalah kamu, bukan Anda. Oke? Kenapa? Karena kita juga ingin menikmati ataupun menyasar dari sisi bonus demografinya Indonesia. Teman-teman, apa itu bonus demografi? Teman-teman boleh nanti searching di Google. Bonus demografi Indonesia saat ini adalah lebih banyak generasi milenialnya dibandingkan generasi sebelum milenial. Ya, Betul. teman-teman. Artinya teman-teman semuanya, mereka ya teman-teman boleh baca lah gitu kan apa perbedaan dan mereka ya. Kalau mungkin bahasa saya dengan Coach Helmi, kami kelahiran tahun berapa Coach Helmi? Kalau saya sih tahun 2001 Coach. Contohlah Coach Helmi ya, Coach Helmi tahun 80-an misalnya seperti itu ya gitu. Katakanlah seperti itu ya kan. Ya, setuju. Nah, artinya kan bahasa mulai dari tata cara dan apa ya bukan budaya ya apa istilahnya kebiasaan gitu kan udah berubah yang tadi kan kita main sebagainya. Nah, kita generasi yang sekarang terbanyak di demografi Indonesia itu ada generasi milenial. Contohnya apa? Banyak di antara mereka yang kelahiran tahun 82 kalau nggak salah 80 itu termasuk milenial itu 82 ke atas ya. 82 83 ya kalau nggak salah. Itu sekarang sudah mendominasi satu di tempat pekerjaan. Jadi kalau teman-teman lihat banyak para perusahaan-perusahaan swasta itu didominasi pekerjaannya oleh generasi milenial. Artinya mereka sekarang yang dulunya masih SMA, sekarang sudah punya penghasilan. Catat itu ya. Jadi artinya jumlahnya sangat banyak di Indonesia ini, ya, kelahiran milenial ini, dan mereka sudah punya penghasilan. Dan rata-rata mereka sebagai rumah tangga baru. Oke, baru punya 1 anak, ya kan? Mungkin sudah 2 anak gitu ya, seperti itu, tapi masih kecil-kecil. Ya kan? Paling besar mungkin SMP atau enggak SD. Ya. Ini generasi milenial. Ini wajib dicatat oleh teman-teman. Mereka sudah punya penghasilan, tapi mereka lah yang menguasai populasi Indonesia saat ini. Nah, kemudian setelah generasi milenial ada yang namanya generasi Z yang sekarang masih kuliah, yang sekarang masih sekolah, ya kan? Dan mereka juga sekarang udah lebih melek gadget dibandingkan generasi milenial. Kalau bahasanya kita masih Instagraman, mereka masih udah TikTokan, ya kan? Kalau saya dengan Coach Helmi nggak punya TikTok, tapi kalau adik saya itu udah punya TikTok gitu. Artinya udah beda, masa zamannya udah beda. Tapi itulah yang mendominasi saat ini. Dan bahkan banyak para seller-seller online, mereka mengatakan sekarang TikTok Shop, ya, TikTok bisnis atau TikTok Shop itu penjualannya lebih laris dibandingkan marketplace yang warna oranye. Itu katanya. Betul. Seperti itu. Nah, ini luar biasa. Artinya ini harus ditekankan oleh para promotor juga bahwa ternyata memang fundamental dan trennya harus kita lihat sama seperti apa. Jadi pemilihan bahasa kamu ini agar bisa merangkul mereka. Jadi kalau selama ini bisnis-bisnis yang sifatnya kumpul, memotivasi, maaf ya Coach Helmi ya, saya beberapa kali datang ke sebuah acara bisnis kok kesannya tua gitu. Karena kaku. Ya kan? Ya. Sedangkan mereka selalu menargetkan pangsa pasarnya milenial, tapi bahasanya udah bahasa kaku. Ini nggak masuk gitu kan. Nah, kita berharap bagaimana di SDG Mat ketika kita bikin acara offline, teman-teman tidak harus kaku gitu. Gitu kan? Bagaimana kita bisa santai dengan pakaian santai, tapi ya kita lah pengusaha gitu. Seperti itu ya, gitu kan, yang tidak punya seragam usaha. Ya, seperti itu gitu kan. Artinya teman-teman, insya Allah dengan konsep SDG Mat ini kita bisa merangkul semua segmen ya, khususnya segmen-segmen yang saat ini milenial dan Gen Z. Ya. Nah, makanya pemilihan model kita pun ini harus generasi milenial gitu salah satunya ya, teman-teman semuanya. Lanjut, teman-teman, SDG Mat menghadirkan konsep belanja yang mengintegrasikan offline dan online. Kemarin ada yang nanya ke saya, apa itu offline, apa itu online? Kenapa kok bisa disatukan? Seperti apa? Nah, mungkin teman-teman yang sudah mengikuti sudah paham bahwa kita ada outletnya, ada kiosnya, ada warungnya, offline-nya, berarti kan? Dan ada online-nya, di mana ada produk-produk di offline dan di online ini harusnya sama, gitu. Saat ini beberapa tim admin produk kita masih terus berusaha upload produk-produk terbaru ya di SDG Mart Online, gitu kan? Karena memang artikelnya banyak sekali. Ini ada 2.500 produk artikel yang baru masuk, belum semua nih, gitu kan. Jadi kalau besok-besok teman-teman ada muncul Lifebuoy, sabun Nuvo, gitu kan. Nah, ini lagi kuat Kinder Joy dan apa semuanya itu ada, gitu kan. Ini lagi masih proses. Malam ini pun masih proses ya, teman-teman. Jadi mohon untuk bersabar ya kalau untuk kelengkapan produk ya, gitu seperti itu.
Karena ini perintis ya. Nah, nanti seperti apa perintis ya. Oke, lanjut ya. Belanja online, belanja produk dari rumah, barang dikirim langsung. Artinya ini yang dilakukan oleh teman-teman semuanya yang sudah belanja hari ini, belanja di SDG Mart. Itulah belanja online ya. Nanti bonus-bonusnya apa nanti kita akan saya bahas. Nanti dan bisa dropship juga ya, seperti Bu Luhur waktu itu pernah dropship ya, untuk dikirim ke siapa gitu kan. Nah, teman-teman, tanpa kita sadar teman-teman, kalau saya coba buka yang belanja online-nya dulu ya Coach Helmi ya. Kita buka share screen-nya, saya stop dulu, saya ganti dengan tampilan. Saya bentar. Mana ya? Oke. Belum masuk ya? Saya fokusnya sama yang on cam aja, Kang. Ada 10 orang yang on cam ini. 11. Oh, mantap. Luar biasa. Jadi yang nggak on cam. Nah, saya cek dulu nih. Wih, Mas Mahdan. Wih, Pak Wahyu. Makin ganteng, Mas Mahdan. Makin kebayang auranya SDG Mart. Iya. Oke. sdgmart.com. Nah, ini dia, teman-teman. Coba saya share screen lagi ya. Teman-teman ada tampilan baru ya di SDG Mart. Jadi kalau teman-teman sekarang coba untuk buka SDG Mart, ada tampilan baru teman-teman di SDG Mart ini. Udah muncul? Ya, ada. Sudah kan? Sudah. Tampilan barunya seperti apa, teman-teman? Kita lihat. Kalau ini posisinya saya sudah login ya, teman-teman ya. Ya. Ini saya sudah login ya. Kalau saya sudah login, maka akan muncul seperti ini, betul? Betul. Tampilan barunya ada cashback 257. Ini sudah muncul. spesial bonus buat kita, tambahan bonus nih. Jadi posisinya saya sebagai promotor yang tadinya cuma dapat skor belanja aja, sekarang nambah lagi cashback. Nilainya 100% dari nilai belanja, nilai produk ya. Ya. Seperti ini contohnya teman-teman. Nah, akan berbeda ketika saya log out, maka tidak akan muncul skor dan sebagainya. Okay? Jadi yang muncul hanya cashback-nya. Begitupun ketika saya loginnya hanya sebagai mitra pelanggan atau mitra belanja. Oke, saya coba login dulu, yang bukan promotor ya. Saya login yang bukan promotor. Oke. Ketika saya login bukan promotor, maka yang tampil juga hanya cashback. Oke, bisa dipahami ya teman-teman perbedaannya? Bisa. Oke, ini perbedaannya. Di mana teman-teman juga ada perbedaan berikutnya adalah ketika teman-teman klik produk premium, teman-teman akan menemukan harga konsumen. Artinya ini adalah sugesti dari kita untuk memberikan harga konsumen kisaran ya. Jadi kalau teman-teman ambil contoh misalnya apa nih, propolis misalnya ya, gitu kan. Ngambil dari SDG Mart itu 75.000 dan bisa dijual lagi di marketplace itu 125.000. 125. Artinya harganya boleh lebih ya silakan. Kalau kurang yang jelas jangan kurang dari 75. Pasti rugi. Oke ya, bedanya seperti itu. Itu untuk produk premium. Kalau untuk produk harian seperti ini siwak ya. Ketika diklik maka nggak akan ada muncul ini ya, apa istilahnya itu? Nilainya ya. Belajar rumah tangga misalnya. Yeah. Nah, maka nggak akan muncul harga konsumen ya, karena ini udah harga konsumen. Ya, saya ambil contoh minyak goreng kita Sanko 1 liter itu 24.000. Jadi kalau saya buka Sanko minyak goreng, saya ambil contoh di salah satu sahabat kita, sahabat ya, saya sebutnya bukan pesaing ya, sahabat. Yes. Si biru kan. Si biru, oke. Sanko ya. Ini obrolan ini hanya untuk internal ya, internal promotor nih. Sanko minyak goreng. Kita lihat dulu ya perbedaan. Tadi yang saya sampaikan di awal, kalau minyak goreng itu kita jual 1 liter 50.000, kemungkinan besar nggak ada yang beli. Gitu. Kita lihat apakah ada. Sanko minyak goreng 1 liter. Berapa tuh? Sanko mana Sanko ya? Banyakan dia nih. Oke. Tadi di atas ya? Di atas 2 liter. Di atas ada, di atas 1 liter ada. Di atas. Ini yang mereknya bukan Sanko ini. Ini mereknya merek si biru. Oke. Ini contoh ya, gitu kan. Rata-rata kurang lebih hampir sama. Mereka ada yang 24.500 yang untuk merek Sania. Ya. Di SDG Mart ini harganya tadi berapa?
24.000. Artinya lebih murah 500 di kita. Dan ada cashback-nya Rp240. Artinya lebih murah apa murah banget? Murah bingit. Murah banget ya. Oke. Artinya seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk mendapatkan cashback ini syaratnya harus daftar dulu menjadi mitra pelanggan atau mitra belanja istilahnya kalau di kita. Nah, itu tampilan yang terbarunya. Kemudian selanjutnya apalagi teman-teman ketika ada yang daftar, yang boleh mereferensikan tuh hanya promotor. Yang boleh mereferalkan tuh hanya promotor. Jadi kalau saya daftar menjadi mitra belanja atau mitra pelanggan Rp25.000 ya, promo saat ini Rp25.000, itu saya hanya bisa direferensikan oleh promotor. Bisa kebayang ya teman-teman? Di mana nanti berarti Pak Yayak nomor HP-nya berapa? 085 085 231 231 421 421 899 kan. 899. Namanya Yayak Ari Kurniawan, betul? Yes, betul. Ini ID promotornya. Artinya bisa dipastikan tidak akan salah ngisi, ya. Yes. Karena kita kasih nama promotornya siapa. Itu tampilan terbarunya, teman-teman. Ini yang fitur baru ya. Jadi teman-teman baru langsung validasi nama dan ID promotornya udah langsung muncul ya, Kang ya? Betul. Ini mulai kemarin udah kebaca seperti ini, Kang. Yes. Kemarin udah ada, ini udah langsung testing, wah ternyata beneran nama saya yang muncul. Iya, nggak akan jadi nama Buluhur ya. Karena nomor HP-nya nomor HP Pak ya. Buluhur ini Buluhur udah jadi promotor belum Kang Sandi? Jangan-jangan belum nih Kang. Coba Buluhur berapa nomor HP-nya? 0823 Oke. 5805 58 05 05 3449. 3449. Yes. Betul. Buluhur prihatin. Yes. Jadi teman-teman boleh tes ya. Ini salah satu fitur barunya yang nanti kedepannya ada fitur affiliate juga. Jadi tidak harus ngetik-ngetik lagi nomor HP, sudah kekunci nanti. Ya, cukup dari link. Ya, nanti yang terbarunya, tunggu ya, yang terbarunya ya. Artinya yang boleh mereferalkan hanya promotor. Artinya promotor punya komunitas belanja, betul ya? Di mana nanti manfaatnya apa? Yang tadi saya sampaikan, teman-teman, yang tadinya mereka sudah mendaftar 25.000 tadi, kan ketika mereka belanja akan dapat berapa? Cashback ya. Untuk mereka sendiri dapat cashback ya. Nah, teman-teman promotor sebagai affiliate-nya, maka teman-teman akan mendapatkan cashback juga. Nah, contohnya seperti apa? Saya masuk kepada akun saya, ini contoh seperti ini. Oke. Nah, kelebihan promotor apa aja? Pertama teman-teman, ketika yang tadi direferalkan tadi, yang Rp25.000 tadi berbelanja pertama kali, maka teman-teman akan dapat Rp5.000 dari mereferensikan si yang mitra belanja tadi ya, mitra pelanggan tadi ya. Jadi teman-teman akan mendapatkan Rp5.000 dari belanja pertamanya, tapi cuma sekali ya. Ya, cuma sekali. Yang kedua, teman-teman akan mendapatkan komisi affiliate-nya dari belanja sebesar 1% dari nilai belanjanya dia. Contohnya seperti ini. Dan itu nanti akan masuknya ke menu dompet belanja. Kayak ini ya. Komisi affiliate belanja. Ya. Jadi artinya ini kan nggak dapat ya Kang ya? Oh ya, betul. Makanya ini dahsyat banget nih teman-teman. Kebayang teman-teman? Ini referral yang langsung kita atau affiliate-nya ya teman-teman. Dia belanja, kita juga pasti dapat cashback. Oke, ya. Saya lanjut ke materi berikutnya teman-teman ya. Saya stop share dulu yang ini. Saya masuk ke yang tadi lagi. Kang, sebelum lanjut Kang, berarti si mitra belanjanya dapat cashback 1% dan ke promotornya juga dapat juga 1%. Betul. Luar biasa. Tepuk tangannya mana dong? Tangan online mana nih? Reaction. Wah. Nah, lanjut ya. Nih. Lanjutkan. Itu belanja online ya, teman-teman. Jadi manfaatkan belanja online ini menjadi katalog atau istilahnya menjadi katalog online-nya teman-teman. Jadi teman-teman tuh sebenarnya sebagai promotor itu udah menjadi personal franchise atau bahasa franchise tuh gini ya, waralaba ya. Jadi teman-teman tuh udah punya usaha retail gitu. Jadi di benaknya teman-teman, ketika teman-teman menjadi promotor itu sama dengan teman-teman sudah
kepada dirinya sendiri bahwa saya sudah memiliki bisnis retail, gitu. Maksudnya seperti apa? Saya seperti kemarin saya sampaikan kepada rekan saya, teman saya kan belum jadi mitra belanja, gitu kan? Belum juga jadi promotor ya. Saya bilang, kamu kalau belanja kemana? Ke si X misalnya gitu kan? Ke minimarket anu katanya gitu kan? Kalau enggak, saya suka ke swalayan anu. Terus kamu harus ke sana? Iya, gua ke sana katanya gitu kan? Saya belanja ke sana, gitu. Mau nggak saya bantu belanjain? Bahasanya gitu teman-teman. Mau nggak saya bantu belanjain? Saya akhirnya buka handphone saya, oke? Ketika saya buka handphone saya liatin produk tadi, ada Sanko, ada Frisian Flag, gitu kan, ada Coca-Cola dan sebagainya. Dia kaget, maksudnya apa nih? Maksudnya kamu butuhnya apa? Saya bilang. Dia bilang, oh saya sekarang lagi mau beli A, B, C, D. Dia bilang kan gitu kan, ada saus, ada mie goreng, ada apa? Oh ada, saya bilang gitu kan. Dah, saya yang belanjain deh. Saya dropship aja ke kamu. Pokoknya kamu duduk manis, nanti gua kirim. Dan kamu langsung nanti bayarnya langsung ke perusahaannya. Ini nomor rekening perusahaannya. Nanti kamu yang bayar. Gitu, teman-teman. Kebayang? Jadi, di handphone teman-teman saat ini, teman-teman udah punya bisnis retail. Itu promotor, ya. Jadi, hanya dengan modal Rp100.000, teman-teman udah punya fasilitas, punya waralaba online SDG Mart. Tepuk tangan dulu dong buat teman-teman semuanya, ya. Oke. Masih mau lanjut? Lanjut, Kang. Lanjut. Oke, selanjutnya teman-teman. Belanja offline. Ya, belanja offline kita juga padukan dengan belanja offline. Di mana belanja offline ini, teman-teman, bentar lagi, Coach Helmi ya, mungkin setelah Lebaran kali ya, Coach ya, kita coba buka prototipenya kios dan warung ya, Coach ya. Yes, betul. Nah, ya kemarin saya udah sempat bagikan di Telegram seperti apa penampakannya, teman-teman. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini. Kalau yang sekarang ada di Bandung, itu kan seperti ini ya. Nah, nanti akan ada yang seperti ini. Nah, yang menariknya lagi, ada kabar baik, teman-teman. Teman-teman, selain belanja retail, kita sudah bekerja sama dengan aplikasi Virelo. Oke? Di mana aplikasi Virelo ini sudah punya ataupun bisa digunakan di beberapa merchant. Contoh, teman-teman datang ke barbershop, ke restoran, ke kafe, ya, cukup pakai Virelo, ya, scan pakai Virelo, kemudian nanti teman-teman ketika transaksi dapat poin. Poinnya bisa teman-teman gunakan di SDG Mart. Oke? Ataupun teman-teman belanja di SDG Mart, nanti akan dapat poin belanja. Jadi kalau tadi kan dapat cashback, dapat tambahan lagi nanti satu namanya poin belanja, ya. Bukan poin reward, beda ya. Ini poin belanja. Di mana poin belanja itu dari SDG Mart teman-teman belanja, itu boleh digunakan di merchant-nya Virelo. Dahsyat nggak? Wih, dahsyat banget. Jadi kalau teman-teman mau potong rambut di tempat salon mana gitu kan, selama itu adalah merchant-nya Virelo, dan teman-teman punya poin belanja SDG Mart misalnya, tukar aja di sana. Jadi gratis nggak tuh? Wih, dahsyat. Gratis ya? Gratis, kan? Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Nah, ini tunggu tanggal mainnya ya, teman-teman ya. Gitu ya, Coach Helmi ya? Yes. Nah, dan teman-teman yang ada di promotor di Zoom malam ini, sudah nanti akan otomatis juga terdaftar free ya di Virelo ya, gitu ya, Coach Helmi? Gratis. Oke, mantap. Lanjut. SDG Mart tumbuh berkolaborasi. Nah, ini juga di slide ini saya ingin menyampaikan satu knowledge penting, teman-teman. Pertama, teman-teman ada yang bertanya ke saya, apakah ini multi-level marketing? Apakah ini bisnis direct selling? Apakah ini bisnis network marketing? Gitu ya? Apakah ini bisnis yang semacam yang lain-lain, seperti tadi? Ada salah satu perusahaan yang tadi saya sampaikan, ada e-commerce, yang dia tidak bisa masuk ke Indonesia, nah, karena dia menggunakan konsep network marketing. Kenapa? Karena Indonesia memiliki regulasi yang sangat kuat, ya, tidak bisa sembarangan untuk menjalankan sebuah usaha tanpa memiliki izin dan legalitas, ya. Maka dengan itu SDG Mart tumbuh berkolaborasi membangun ekonomi bersama. Pertama, SDG Mart berkolaborasi dengan pihak supplier. Saat ini supplier kita adalah Lotte, ya. Apakah ada kemungkinan nanti suppliernya akan nambah menjadi yang lain? Ada kemungkinan juga. Nanti kita ngelihat, kita udah mulai dilirik nih, Coach Helmi nih. SDG Mart ini udah mulai dilirik nih gitu kan. Ada beberapa perusahaan-perusahaan grosir besar juga ingin bekerja sama dengan kita. Nanti kita lihat ya seperti apa.
Ya, saat ini Lotte menjadi salah satu supplier utama kita. Yang kedua, Accent Profit kita posisikan sebagai Digital Planner Academy untuk para mitra promotor. Jadi saya waktu itu diskusi dengan Coach Helmi untuk minta bantuan dari Coach Helmi dengan Accent Profit-nya untuk melatih digital army-nya ya, Coach Helmi ya. Yes, betul. Untuk para promotor. Jadi bagaimana para promotor ini harus menjadi seorang digital planner, gitu ya. Karena tadi yang saya sampaikan, zaman telah berubah, ya. Harus menjadi digital planner. Karena dengan handphone aja teman-teman sudah punya bisnis retail, seperti itu. Kemudian tadi kita kerjasama dengan Virelo, ya, sebagai privilege merchant point. Dengan kehadiran Virelo ini akan menambah lengkap bisnis fundamental retail kita, ya, di mana teman-teman bukan hanya belanja, tapi teman-teman juga kan bisa memberikan privilege pada dirinya sendiri, seperti ngajak keluarga makan ke restoran, ngajak keluarga makan di tempat makan, kan gitu ya, tempat wisata dan sebagainya. Nah, dengan Virelo ini, teman-teman, ini kolaborasi yang sangat luar biasa. Kemudian teman-teman juga kita bekerja sama dengan Jericho sebagai perusahaan perolehan untuk reward dan loyalty-nya. Artinya Jericho yang memiliki regulasi dari Kementerian Perdagangan untuk memberikan sistem referralnya yang lebih dari satu level, ya teman-teman. Jadi kalau kita bicara affiliate itu kan hanya satu level ya, Pak Yayak ya. Iya, betul kan. Levelnya banyak, itu nggak boleh sembarangan. Itu harus ada perusahaan yang memiliki izin khusus ya dari Kemendag ya, gitu kan. Dan kita bekerjasama dengan Jericho seperti itu untuk nge-backup bonus loyalty-nya. Nanti akan seperti apa saya akan sampaikan. Kemudian kita juga bekerja sama dengan Koperasi Indonesia Tanpa Riba. Nah, ini yang menarik. Di mana dengan kita ini, kita ingin bagaimana teman-teman punya kesempatan yang sama kalau teman-teman ingin memiliki program kemitraan waralaba offline kita, gitu loh. Ya, jadi misalnya kayak di kemarin, akhirnya kita sepakati tidak 100% sahamnya kita ambil, ya, ini, dan sekian persennya kita bagikan kepada mitra sirkah, gitu ya, Pak Cawni ya? Yes, betul. Artinya dengan adanya kebersamaan ini menjadi semangat bersama untuk tumbuh berkolaborasi membangun ekonomi berjamaah atau membangun ekonomi bersama. Kurang lebih seperti itu ya. Ini teman-teman resapi posisi dari peranan stakeholder kita, ya, seperti itu. Nah, tadi saya cerita tentang legalitas. Nah, salah satu yang cerita ke saya tadi, yang curhat tadi, yang tadi inisialnya F belakangnya O tadi, ya kan? Nah, dia sudah sampai membumingkan atau memviralkan e-commerce tersebut, namun sayang tidak bisa berjalan lagi. Kenapa? Karena regulasi menghambat mereka, gitu kan? Nah, artinya ketika beliau tahu informasi ini, terus beliau mengatakan, Pak, ini obat buat saya, Pak, gitu kan? Karena dari kemarin saya akhirnya tersesat. Tersesat kenapa? Saya bilang, iya Pak, semenjak dari e-commerce-nya tersebut nggak bisa dijalankan lagi, akhirnya saya terjebak ke dalam bisnis investasi bodong. Ya, nah akhirnya banyak kerugian yang dirasakan oleh teman-teman gitu kan. Tapi hidup tetaplah hidup dan harus tetap berjalan. Belanja tetap harus berjalan, ya kan? Nah, sampai akhirnya beliau mengatakan, Pak, saya sangat yakin ini bisa besar, gitu seperti itu. Amin, saya bilang insya Allah. Nah, tapi dia bertanya ke saya, Pak, bagaimana dengan legalitasnya SDG Mart? Gitu. Nah, teman-teman, SDG Mart atau perusahaannya bernama PT Saudagar Duta Greenindow ya, SDG, PT Saudagar Duta Greenindow. Atau bahasa kata Coach Yami itu apa? Sunwheel and Gang. Sunwheel dan Gang, SDG. Aduh, oke. Merek dagang ini menghadirkan konsep belanja yang mengintegrasikan transaksi offline to online. Ya, akte perusahaan kita oleh Bapak Victory SHMKN, ya, nomor 9. Kemudian izin usaha NIB kita juga ada ya teman-teman, kita udah punya. Kemudian SK Kemenkumham juga kita udah memiliki, ya. Kemudian MPWP juga kita taat pajak, ya. Rekening perusahaan juga udah berdasarkan atas nama PT Saudagar Duta Greenindow. Artinya teman-teman, di Indonesia SDG Mart ini sudah legal secara regulasi. Jadi jangan khawatir karena bisnis kita bukan bisnis 1 hari 2 hari, tapi ingin bisnis ini panjang. Setuju ya teman-teman semuanya? Yes. Ini piagam penghargaan dari Lotte Grosir kepada SDG Mart, diserahkan langsung oleh store manajernya Lotte, orang nomor 1-nya Lotte di Kota Bandung. Kemudian ini juga sertifikat kerjasama Koperasi Indonesia Tanpa Riba, diserahkan oleh founder koperasinya Coach Helmi sendiri ya. Yes. Dan ini teman-teman nanti akan bisa lihat di YouTube channelnya, kita lagi bangun YouTube channel juga untuk SDG Mart. Nanti juga ada podcast dan sebagainya di sana. Insya Allah, doain teman-teman ya. Oke, lanjut.
bersama SDG Mat, yuk kita mulai bangun komunitas belanja. Teman-teman promotor, yuk mulai kita bangun komunitas belanjanya, bagaimana kita membuat transaksi yang tercecer menjadi tercatat, mengubah pengeluaran menjadi pemasukan, membuat belanja menjadi sumber penghasilan. Caranya seperti apa? Caranya teman-teman bangun komunitasnya, seringkan mereka, ajak mereka, yuk semangati mereka untuk berbelanja. Ya, dimana caranya adalah mereka masuk menjadi mitra pelanggan maupun mitra promotor, ya mereka berbelanja di online dan offline-nya, referensikanlah program ini jika memang dirasa baik, dan lakukan terus-menerus, maka nikmati bonusnya. Nah, teman-teman, ini yang ada di SDG Mart saat ini, teman-teman, ya. Jadi bahasa mitra belanja saat ini kita ganti jadi mitra pelanggan, teman-teman. Gitu ya, Coach Helmi ya. Yes. Ya, jadi mitra pelanggan ini teman-teman akan membangun para pelanggan-pelanggan. Tadi kan teman-teman punya bisnis retail di handphonenya ya. Tinggal teman-teman bagaimana mencari pelanggannya gitu loh, ya. Pelanggan itu yang apa? Yang 25.000 itu. Ya, cukup hanya beli kartunya ataupun daftar menjadi di online-nya, itu teman-teman sudah punya komunitas mitra pelanggan. Yang dimana nanti mitra pelanggan itu berbelanja dapat cashback 1%, dan yang promotor yang sebagai mereferensikannya, ketika mitra pelanggan belanja, karena promotor ini punya bisnis retailnya, maka promotor mendapatkan keuntungan 1%-nya. Menarik nggak itu? Asik. Menarik banget. Artinya, sekali lagi, promotor adalah independent business personal retail agent. Oke, jadi teman-teman sudah memiliki bisnis retail secara mobile, ya seperti itu. Kemudian ada mitra promotor, ada mitra dagang, dan mitra antar. Saya bahas satu-satu. Knowledge-nya adalah seperti ini, teman-teman. Teman-teman, untuk menjadi mitra pelanggan, cukup registrasinya adalah membeli kartu belanja atau daftar di online senilai Rp25.000, ya. Di mana ini harga promo ya, teman-teman, semuanya. Jadi bisa jadi nanti kalau ke depannya PPN kan sekarang 11% ya, Coach Helmi ya? Ya, naik 1%. Nah, nanti kalau naik jadi 20% berarti naik lagi. Jangan. Oke, nah beli kartu belanja hanya senilai Rp25.000. Benefitnya apa, teman-teman? Nah, ini ada pertanyaan. Kang, kemarin kan saya udah daftar 25.000, tapi saya online, saya belum dapat kartunya. Nah, kalau yang seperti itu, teman-teman boleh belanja terlebih dahulu, nanti setelah belanja, maka akan kita kirim kartunya, gitu ya, Coach ya? Supaya ini Kang, efisien Betul, di ongkos kirim bersama kan. belanjaannya. Jadi Kecuali kirim, ini Kang, kecuali mitra-mitra Aksen Profit lama, itu kan dapat privilege ya. Jadi kalau pengen kartu, tinggal request aja ke admin ke CS-nya SDG Mart gitu ya, dengan biaya cetaknya 20.000. Oh iya, oke. Untuk yang ini ya, apa yang sih? MA gitu apa? Aksen Profit. Aksen Profit 1-5. Ya, 1-5 cukup hanya kalau pengen memiliki kartunya yang ada logo Virelo tadi, ya, itu teman-teman cukup ganti biaya cetaknya aja. Ya, nanti hubungi admin ya. Oke, terus lanjut ya. Benefitnya apa? Nah, mitra pelanggan itu kalau belanja kan tadi udah saya tunjukkan ya. Contoh misalnya di minimarket A harga minyak 1 liter sekian, oke? Di SDG Mart itu harganya sekian. Artinya relatif sama ya teman-teman ya. Bahkan bisa lebih murah ataupun lebih mahal, itu relatif sama. Tapi akan menjadi sangat murah. Kenapa? Karena ada cashback belanja senilai 1% di setiap transaksinya. Artinya mereka akan lebih memilih untuk belanja menjadi pelanggan atau belanja biasa. Pelanggan, kenapa? Karena setiap belanja ada cashback-nya. Kemudian, benefit yang akan diperoleh apalagi mendapatkan harga pelanggan. Nah, atau juga harga reseller untuk pembelian produk-produk premium yang tadi ada harga konsumen tadi ya di SDG Mart. Dibeli sendiri lebih murah, dijual kembali sangat menguntungkan. Artinya kira-kira dengan hanya 25.000 orang bisa punya bisnis online. Murah apa murah banget, Pak? Murah bingit, Kang. Harusnya murah banget ya, seperti kata Indra Kents. Murah banget. Oke, jadi harusnya sangat-sangat efektif dan terjangkau ya, di mana teman-teman yang aduh gitu kan, saya bingung nih, saya nggak punya produk gitu kan, tapi saya pengen bisnis online, saya pengen jual di marketplace ini, marketplace itu, tapi nggak punya produknya. Jangan khawatir, cukup dengan hanya Rp25.000, selain belanja cashback 1%, teman-teman juga bisa beli produk premium dengan langsung dari harga sangat-sangat murah. Seperti sampo Koca, seperti apa, itu kita pastikan harganya harus jauh lebih murah daripada marketplace yang
ada, ya, agar di mana teman-teman bisa jual lagi di marketplace. Ini aja udah seabrek keuntungannya untuk yang menjadi mitra pelanggan. Selanjutnya, nantikan ada satu fitur tambahan baru, di mana kita punya yang namanya voucher belanja Coach Helmi. Jadi setiap belanja 100.000 kelipatan akan mendapatkan satu voucher yang dapat ditukarkan dengan gift atau hadiah. Karena kan gini, idenya berawal dari mana? Idenya berawal dari ketika kita datang ke swalayan. Ya, tiba-tiba kita dapat voucher, betul ya? Buluhur yang suka belanja. Oke, di mana ketika di sana kita kumpulkan vouchernya, struknya kita tuker dengan payung misalnya, atau kita tuker dengan rice cooker. Kalau emak-emak seneng kayaknya ya. Wih, paling suka itu Kang. Ya, artinya nantikan ini fitur baru kita, insya Allah teman-teman dalam waktu dekat ini akan muncul. Jadi teman-teman ketika belanja 100.000 kelipatannya akan mendapatkan satu voucher ya yang dapat ditukarkan dengan, dan ini berlaku ketika fitur itu mulai muncul ya teman-teman. Saat ini karena belum ada jadi belum berlaku ya. Jadi kalau saya udah belanja gimana yang sebelumnya? Ya nanti ngikut yang fitur barunya gitu seperti itu. Tapi ini akan menjadi kabar baik untuk para promotor untuk lebih percaya diri ya, mereferensikan para mitra pelanggan atau menarik para mitra pelanggan ya, seperti itu. Karena nanti mitra pelanggan dapat voucher dan nanti ditukarkan dengan gift. Ya. Gift-nya apa? Banyak. Bisa jadi pulsa gratis, bisa jadi mungkin dapat dapat payung, dapat gelas misalnya seperti itu. Ya, itu contoh, tapi kita pastikan nanti yang bermanfaat untuk gift dan hadiahnya ya. Bisa ditukar secara langsung. Yuk, masuk miliki kartu belanja SDG Mart, cashback belanja sampai dengan 1%, harga murah seterusnya. Wah, ya. Cashback dibayarkan oleh SDG Mart, masuk ke dompet belanja. Jadi silakan cek dompet belanjanya. Nanti di situ beritanya ada historinya, dari mana uangnya masuknya, dari cashback belanja. Itu untuk mitra pelanggan. Ini ada promotor. Nah, kita belajar sekarang ya tentang apa itu mitra promotor. Halo Kang. Mitra promotor. Mohon maaf, aku potong dulu. Tadi sudah dijelaskan. Mungkin ada yang belum ngeh. Kalau dulu kan Kang dulu namanya mitra belanja. Oh sekarang mitra pelanggan. Mungkin tadi sudah dibahas ya? Sudah. Dibahas. Ya, perubahan istilahnya ya. Perubahan. Sudah. Ya. Jadi perubahan penyebutan agar teman-teman nggak bingung, kita juga sama terus menyempurnakan. Akhirnya kita jadikan mitra belanja itu namanya mitra pelanggan. Yes. Promotor belanja jadi mitra promotor. Yes. Jadi teman-teman ya. Jadi yang tadi mudah ya. Nah ini nih, betul. Nih. Jadi mitra pelanggan. Jadi kenapa? Karena promotor itu adalah pebisnis retail kita, Coach Helmi. Yes, betul. Ya, di mana para promotor ini pengusaha-pengusaha retail yang di mana mereka kan harus punya pelanggan, betul nggak? Ya. Betul. Nah, makanya kita sebut mitra pelanggan. Jadi yes. hanya promotor lah yang bisa mereferensikan pelanggan. Yes, benar. Oke. Bisa dipahami ya teman-teman ya, disimak betul ya. Ya. Oke, kita lanjut ya. Mitra promotor, bagaimana caranya menjadi mitra promotor? Langkah pertama tetap harus menjadi mitra pelanggan dulu ya, teman-teman. Ya. Menjadi mitra pelanggan dulu. Setelah itu teman-teman aktivasi fasilitas promotornya, karena nanti untuk harga berikutnya kemungkinan besar tidak 100.000 ya, akan nanti disesuaikan dengan ini ya, dengan promo-promo lainnya ya Coach Helmi ya, gitu kan. Untuk saat ini belum ada perubahan ya, jadi manfaatkan sebaik mungkin di setiap kota karena terbatas menjadi promotor ini hanya dengan 100.000 sudah jadi promotor. Tadi kan ada dari Subang, ada Bu Eka 001-nya Subang, berarti kan Pak Mamat dari Purwakarta, gitu kan, terus ada lagi tadi dari Jogja, dari Tulung Agung, sebagainya. Manfaatkan, mumpung ini masih ada promo untuk jadi promotor itu hanya Rp100.000 ya, teman-teman udah bisa jadi promotor, mendapatkan fasilitas promotor, dan masih coaching-coachingnya free ya, Coach Helmi ya. Yes. Oke, artinya gini, promotor ini teman-teman ada syarat dan ketentuannya. Jadi kalau tadi teman-teman menjadi mitra pelanggan, kalau daftar menjadi mitra pelanggan, teman-teman, itu prosesnya 1x24 jam, ya. Paling lama H+1 ya, teman-teman, karena admin perlu memproses verifikasi dengan benar. Tapi kalau untuk jadi mitra promotor, teraktivasinya itu 7x24 jam. Jadi kalau ada teman-teman yang mengatakan, saya udah daftar promotor kok nggak aktif-aktif ya, padahal saya udah bayar. Maka SLA-nya adalah 7x24 jam. Kenapa? Karena kita perlu melihat secara detail, karena jangan sampai ada yang memonopoli tentang promotor ini, teman-teman. Contoh,
Saya orang Bandung, tapi saya akhirnya daftar di Jogja. Boleh nggak? Ya kan? Sedangkan saya ternyata sudah punya akun ada 5 promotornya. Boleh nggak? Nah, kan gitu. Hanya dengan merubah nomor HP sama email. Nah, makanya promotor ini akan diverifikasi sama kita, satu orang, satu identitas. Gitu kan? Maka waktu yang diperlukan adalah 7 kali 24 jam. Ya. Jadi, promotor itu betul-betul sangat langka dan berharga sekali, teman-teman. Jadi, beruntunglah teman-teman yang malam ini sudah menjadi promotor aktif. Ya. Nah, disebut promotor aktif adalah ketika promotor ini selalu berbelanja minimal 1 bulan 1 kali. Oke? Jadi kalau promotor dalam waktu 3 bulan berturut-turut tidak berbelanja, maka status promotornya akan dinonaktifkan. Oke, dipahami ya teman-teman? 3 bulan berturut-turut tidak berbelanja, maka promotor statusnya akan dinonaktifkan. Belanjanya berapa? Bebas. Mau 10.000 kek, mau 5.000 kek, terserah. Yang penting berbelanja. Ya. Yang dimana teman-teman, kalau dinonaktifkan, maka kuota promotornya akan dilempar kepada orang lain yang lebih membutuhkan untuk memiliki usaha di promotor ini. Ya, adil ya teman-teman ya. Oke ya, Adil, fair ya. adil. Fair ya. Jangan sampai duduk manis, terus pengen dapat duit tapi nggak ngapa-ngapain, ya kan? Ya. Itu namanya jaga WC. Yang jaga WC aja masih bekerja gitu kan, istilahnya seperti itu ya. Karena kita banyak belajar dari teman-teman, khususnya dari guru-guru kita ya, secara akad ya gitu kan, seperti itu. Bagaimana promotor ini kan pengusaha ya, pengusaha retail yang dimana masa iya pengusaha retail dia tidak belanja untuk stok dirinya sendiri, kan seperti itu kurang lebih teman-teman ya. Oke, lanjut ya. Benefitnya apa? Benefitnya mendapatkan fasilitas mitra pelanggan. Tadi yang fasilitas mitra pelanggan tadi itu dimiliki juga oleh promotor. Jadi artinya kalau selama ini promotor cuma dapat skor belanja, tapi sekarang promotor juga dapat cashback juga. Jadi double nggak? Double banget gitu kan. Udah gitu, kalau mitra pelanggannya belanja, maka promotor akan mendapatkan affiliate-nya, ya, komisi belanja affiliate-nya 1% juga. Artinya berarti triple tuh. Oke, lanjut ya. Kedua, mendapatkan skor belanja dari setiap transaksi produk. Mendapatkan bagian rabat dari setiap belanja 100.000 kelipatannya. Apa itu rabat? Nanti akan saya bahas. Mendapatkan loyalty transaksi dari komunitas belanjanya, mendapatkan reward belanja, berhak mereferensikan mitra belanja dan mitra dagang. Jadi yang berhak mereferensikan mitra belanja atau ini tuh namanya mitra pelanggan ya. Nanti saya edit dulu. Ini mitra pelanggan dan mitra dagang. Berhak mendaftar menjadi mitra antar dan mitra dagang. Itu hanya promotor ya. Mitra pelanggan ya tetap mitra pelanggan. Jadi dia hanya menjadi pelanggan ya. Nah, buat kamu yang telah menjadi mitra promotor, dapatkan komisi affiliate dan loyalty transaksi dari setiap transaksi komunitas belanja kamu. Seperti apa? Seperti ini. Ilustrasi potensi komisi affiliate belanja, 1% dari nilai belanja mitra pelanggan kamu. Makanya, yuk referensikan mitra pelanggan sebanyak mungkin. Mulai dari rekan kerja, sahabat, tetangga, saudara, semuanya jadikan mereka mitra pelanggan, maka teman-teman akan mendapatkan komisi affiliate belanjanya senilai 1% dari nilai belanja. Oke? Ini luar biasa. Selanjutnya, teman-teman akan mendapatkan potensi loyalty transaksi dari para promotor. Jadi, yuk, jadikan para mitra pelanggan tadi diedukasi. Mau nggak bisnis retail? Mau nggak jadi pengusaha retail? Kalau mau, yuk, mumpung masih ada kuotanya, yuk upgrade menjadi promotor. Ya, dimana kalau setiap promotor berbelanja, teman-teman, bisa sampai 1-10 referral. Ya, tingkatan referralnya sampai 10, ya, anak cucunya sampai 10, ini potensinya luar biasa. Nanti kita akan bahas seperti gayanya Coach Helmi ya, nanti ya Coach Helmi bantu untuk ceritain ya untuk yang ini ya. Ya. Nanti 5 sampai, ini duplikasinya 5, teman-teman, luar biasa. Bonus ini diproses dan dibayarkan oleh perusahaan perolehan ke rekening mitra. Jadi pastikan rekeningnya harus sama dengan namanya ya, si promotor. Jadi kalau tadi saya flashback ke belakang, kalau ini namanya komisi affiliate belanja, bonusnya diproses dan dibayarkan oleh SBG Mart ke dompet belanja. Oke. Kalau loyalty ya, bonusnya diproses dan dibayarkan oleh perusahaan perolehan. Tadi perusahaan perolehan kita siapa? Jirko ya. Nanti sama Jirko akan diproses dan dibayarkan bonus-bonus ini ke rekening kita. Jadi nggak usah repot-repot tuh. Langsung ditransferkan ke rekening kita setiap bulannya. Teman-teman ya, karena loyalty transaksi ini per bulan ya, teman-teman. Oke, bisa dipahami sampai sini?
perbedaan antara Bisa, Pak. komisi afiliat ya dengan loyalty transaksi. Komisi afiliat akan didapat dari para pelanggan, mitra pelanggan, oke? Kalau yang lama itu namanya mitra belanja, dari para mitra pelanggan, ya. Nah, kalau yang namanya loyalty transaksi didapatnya dari para mitra promotor. Jadi pastikan teman-teman juga punya anak cucunya jadi promotor gitu loh, ya. Kenapa? Karena promotor wajib berbelanja minimal 1 kali sebulan. Karena kalau dalam waktu 3 bulan berturut-turut aktif belanja, maka statusnya dinonaktifkan. Nanti secara sistem akan nonaktif, gitu kan? Dan nanti kuotanya akan dialihkan kepada orang yang membutuhkan ingin berkarir menjadi pebisnis promotor, pengusaha promotor. Seperti itu. Jadi ya? kan Oke. promotor itu kan kualifikasinya promotor aktif ya. Kalau Promotor bukan belanja 1 Juni, bisa dari belanja, bisa dari jualan kan gitu ya? Oh iya, betul. Bisa Kan? dari belanja, bisa dari jualan gitu. Itu dia. Ambil produk di SD tadi itu ada banyak produk ya. Produk premium termasuk produk UMKM ya teman-teman. Jadi Ya, misalnya masuk. ada apa gitu kan, ada seblak kering gitu. Tadi kan udah ini udah gitu kalau kita punya pasukan promotor dapat juga dari loyalty transaksinya. Masih ada rabat belanja. Wah, ini SDG Mart bagi-baginya banyak banget ya. Ya, bagian rabat itu apa? Contohnya seperti ini teman-teman. Ilustrasi potensi bagian rabat. Contoh, rabat itu bisa diambil per satu bagiannya dengan syarat minimal belanjanya Rp500.000 ya, teman-teman. Tadi yang seperti di awal Dan slide bukan awal. kumulatif Maka- ya, Kang? Sekali. Dalam satu transaksi ya? Satu transaksi. Satu invoice ya, teman-teman. Ya. Satu invoice. Satu invoice ya. Nah, di mana teman-teman ketika berbelanja 500.000 itu, kan setiap produk yang ada di SDG Mart itu ada nilai rabatnya ya, kalau teman-teman nanti login, ya. Misalnya kecap rabatnya berapa, ini berapa. Nah, itu katakanlah misalnya mitra pelanggan kita belanja, terus misalnya mitra promotor juga para belanja, maka otomatis rabatnya terkumpul, betul? Ya. Nah, maka rabat yang terkumpul ini akan dibagikan kepada jumlah pemilik bagian rabat yang 500.000 tadi. Satu bagian sama dengan 500.000 belanjanya, satu invoice. Contoh, misalnya omset rabatnya 1 miliar terkumpul ya di bulan itu. Maka setelah dicek oleh sistem, pemilik bagian rabatnya ada 1.000 bagian. Ya, 1.000 pemilik bagian, di mana otomatis kalau dibagikan, masing-masing pemilik bagian akan mendapatkan komisi tambahan dari omset rabat nasional SDG Mart senilai masing-masing mendapatkan Rp1.000.000. Jadi kalau tadi Pak Yayak ternyata belanjanya 1 juta, berarti punya berapa bagian Pak Yayak? 2. Punya 2 juta, punya 2 bagian. Berarti kalau 2 bagian dapatnya berapa? 2 juta. 2 juta. 2 juta. Kalau Bu Luhur ternyata belanjanya 1.500.000, nah berarti punya 3 bagian. Kalau punya 3 bagian berarti 3 juta. 3 juta. Kurang lebih seperti Dahsyat. ya. Dahsyat ya. Jadi semakin banyak belanja maka semakin kenceng omsetnya. Terus kalau omsetnya ternyata cuma 100.000, ya ternyata yang pemilik bagiannya ada 1.000, ya berarti nilainya nggak 1 juta. Oke? Nah, gitu ya. Bonus ini juga diproses dan dibayarkan oleh perusahaan perolehan ke rekening mitra, ya. Langsung ke rekening mitra. Lanjut. Lebih jadi mitra promotor, nilai belanja kamu akan dihitung menjadi skor belanja. Nah, tadi kan setiap belanja nanti dapat cashback ya. Promotor ini kan kalau belanja dapat cashback ya, teman-teman sekarang. Plus kalau nanti belanjanya juga belanja, maksudnya, maka setiap belanjanya tersebut, misalnya gini, saya belanja 500.000, produk-produk tersebut kan ada nilai skornya tuh. Nah, nanti akan dihitung juga tuh menjadi skor belanja. Jadi untuk dapat ditukarkan menjadi poin reward istimewa. Seperti apa?
reward ini diproses dan dibayarkan oleh perusahaan perolehan juga. Seperti apa? Seperti ini. Oke, teman-teman. Ini yang pertama, ada beberapa reward. Yang pertama mulai dari logam mulia, handphone, dan uang tunai. Ya, untuk di yang awal dulu ya, ini yang paling terkecil dengan hanya dicapai dengan 20 poin. Di mana satu poinnya itu senilai 500.000 skor belanja. Kayak sekarang berapa?